ketemu lagi di acara Rumpi No Secret. Wow. Oke, hari ini saya kedatangan bintang-bintang film ya hari ini ya. Ada 2 film yang akan dirilis di tanggal yang sama di 15 Agustus, yaitu film Bumi Manusia dan film Perburuan ya. Ada Adipati Dolken yang datang ke sini. Ada Brian Domany, ada Ayu Sita dan ada Mawar De Jong. Tapi nanti ya, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Oke, baiklah, ini berita yang lagi update sekali. Ini ada diumumkan ya, setelah menjadi tersangka untuk kasus pencemaran nama baik ya terhadap virus. Sekarang dia juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan mobil. Siapakah dia? Ya, betul. Pablo Putra Benua ya. Coba kita lihat ya. Dia jadi ternyata yang laporin dia tuh udah banyak banget. Nah, yang kemarin kan yang datang sama kita tuh Peter Ola ya, itu kasus lain lagi dan ini kayaknya tersangkanya tuh kasus lain lagi karena yang melaporkan ini adalah sebuah leasing gitu karena dianggap dia melakukan penggelapan. Jadi mobilnya di leasing tapi sama dia di lease gitu lagi gitu loh. Ngerti sih orang, aku sih nggak ngerti juga ya pokoknya. Lapornya dari tahun 2018. Tapi bukan hanya itu saja, karena hari ini juga terkuak kisah lain di masa lampau yaitu mengenai perempuan Thailand. Ya, dilansir dari akun anti jamah liar ya. Jadi ini memang di tahun 2016 itu memang sudah beredar kabar bahwa si Pablo ini sebelum menikah sama Ray Utami, selain dia punya istri, terus katanya cerai, juga pernah menikah dengan perempuan Thailand begitu. Nah, muncullah perempuan Thailand ini ya. Muncullah perempuan Thailand ini, dia ngechat kayaknya sama akun anti jamah liar ini begitu ya. Pokoknya dia bercerita bahwa dia itu menikah sama Pablo di Indonesia, punya anak. Baru beberapa bulan kemudian dia dipisahkan sama anaknya, dibawa ke Medan, kemudian dia dipulangkan ke Thailand, bahkan dia udah gak bisa balik lagi bertemu dengan anaknya. Seperti itu ya. Nah, ini kita pernah tanya sama Pablo, ini kan memang ada foto-fotonya bersama perempuan Thailand ini yang katanya model juga di Thailand, katanya gitu ya. Ternyata menurut kata istri pertamanya dibilang bukan model kok, katanya perempuan Thailand aja. Jadi Pablo bilang katanya ini bukan menikah, ini hanya ya tunangan aja gitu. Ternyata ini menikah dan sudah punya anak begitu. Ya, ada percakapannya coba. Jadi ini ada foto-foto. Jadi perempuan ini mengirimkan foto-foto bukti bahwa inilah anaknya dan si perempuan Thailand ini minta tolong gitu. Namanya siapa? Arai. Arai ini minta tolong. Anakku tuh di mana sih sekarang? Katanya dirawat sama ibunya Pablo. Apakah betul begitu? Karena dia sudah berapa tahun itu berarti ya tidak bertemu dengan anaknya. Dipisahkan baru melahirkan. Dia bilang, saya ingin sekali karena melahirkan dia itu rasanya sakit sekali gitu. Apalagi dipisahkan lebih sakit lagi begitu ya. Kita pernah wawancara juga Pablo selain mengatakan bahwa fitnah, saya tidak pernah menikah, baru tunangan aja dan memang itu model Thailand gitu ya. Belum ada. Oke, baiklah, kita menuju ke artikel yang baru juga nih. Yang baru kemarin tertangkap karena kasus narkoba, yaitu Mbak Nunung ya. Mbak Nunung ada artikel yang menarik ya. Bunyi artikelnya adalah, tak nangis lagi di penjara, Nunung sudah bisa tertawa sampai ngompol. Iya. Ini artikelnya menarik sekali ya bunyinya ya. Tapi ini hasil wawancara dari yang membesuk Mbak Nunung gitu ya, asistennya yang membantu juga bahwa ada minta dibawakan baju, kemudian makanan juga. Mbak Nunung minta ini baju kotor Mbak Nunung minta ganti lagi, soalnya di sini pun Mbak Nunung itu ya tadi katanya ya. Oh, adiknya Mbak Nunung, Nuni adiknya Mbak Nunung ditemui di Polda Metro Jaya. Terus habis gitu Mbak Nunung sudah sempat bercanda, bisa ketawa-ketawa, alhamdulillah. Juga minta dibawakan makanan banyak sekali, jadi makannya juga lahap. Ya mudah-mudahan Mbak Nunung selalu dalam keadaan sehat gitu ya di sana. Oke, langsung saja kita menuju wawancara dengan bintang-bintang film kita hari ini. Oh, langsung kita panggilkan. Inilah dia. Yang pertama, pakai gaya ya masuknya. Yang aku lihat dari sini ada Brian Domany. Yang terlihat juga. Oke. Yang berikutnya, langsung saja kita pakai kelihatan Adipati Dolken. Aduh, apa kabar?
Cium tangan. Nah berikutnya ini ada Ayu Sita dan Mawar Jo. Apa kabar kamu? Ya ampun. Dan ini ya, ini menjadikan kita semua seumuran ya dengan adanya Mawar De Jong ya. Oke baiklah. Mereka adalah para pemain dari dua film yang berbeda, tapi sama-sama berdasarkan novel karya Pramudia Anantatur. Iya sabar, nggak ada profilnya nggak? Nggak ada profilnya. Tepuk tangan yang luar biasa, silakan dulu. Silakan. Ya kamu mau wawancara aku, boleh ya? Silakan duduk. Oke, coba kita lihat ini ada artikelnya ya. Artikelnya, Ide Gila, film Bumi Manusia dan Perburuan dirilis bersamaan. Jadi Adipati dan Ayu Sita ini main di film Perburuan, begitu ya. Kemudian Brian Domani sama Mawar Doyong di film Bumi Manusia bersama Iqbal. Aku udah, ya oke lah, aku udah ngintip-ngintip thrillernya kalian semua ya. Emang udah ada. Iya udah ada, aku udah ngintip enggak. Terus dan ini kita juga aku baru tahu tepatnya bahwa ternyata selama ini kan yang selalu diperbincangkan film Bumi Manusia proses segala macam. Ternyata di saat yang kurang lebih bersamaan akan dirilis juga, bersamaan malah ya 15 Agustus film Perburuan. Kalian tuh syutingnya dari kapan sih sebenarnya? Sama Bumi Manusia. Bareng. Jadi mereka syuting, kita juga syuting, cuman ngumpet-ngumpet. Kenapa sih ngumpet-ngumpet? Karena kita lagi diburu kan. Oh iya sih. Jawabannya sangat diplomatis ya. Nggak, tapi lokasi syutingnya sama? Sama persis? Sama-sama di Jogja, ya beda set. Cuman kadang kalau misalnya Bumi Manusia udah selesai syuting, kita saling visit set satu sama gitu. lain. Terus kalian berdua nggak ngerasa gimana gitu ya? Dari kemarin diomongin Bumi Manusia, pada ternyata ada satu film juga yang sama penulisnya gitu. Tapi kita suka ngasih surprise ya. Oh, Padahal kita juga surprise. Kita juga surprise. Kalian juga surprise. Nah ini kan memang penulisnya sama, tetapi mungkin settingnya agak berbeda ya. Kalian adalah di zaman Jepang. Ya ceritanya adalah, coba kamu ceritain deh cerita filmnya. Coba aku pengen tahu dari si kamu, ceritanya apa sih sebenarnya film Perburuan ini? Iya, Perburuan itu. Iya ya. Jadi masanya tuh masa 40-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Ya pada saat Jepang menuju ke agresi militer ya. Jadi ada satu karakter namanya Hardo yang gua Kamu mainin. perankan. Dia ini sebelumnya itu adalah salah satu orang dari PETA, tentara PETA. Pembela tanah air. Iya, pembela tanah air. Nah, terus dia tuh merasa terkekang oleh masa-masa itu, masa penjajahan dan sebagainya. Terus dia akhirnya mau melakukan pemberontakan terhadap Jepang itu sendiri dari takut spoiler nih, jadi harus jaga-jaga gue. Ya, jadi intinya adalah ceritanya tentang kamu sebagai orang yang melawan Jepang tapi kemudian gagal pada saat itu ya, dan kemudian kamu malah diburu oleh Jepang. Jadi makanya judulnya adalah Perburuan. Benar. Seperti apa ketegangannya kamu diburu Jepang, karena kalau ketangkap kamu akan gitu ya. Sementara kamu adalah pacarnya. Tunangan. Oh tunangannya ya. Ikut diburu juga. Oh lihat aja filmnya. Kamu nggak merasa agak gimana gitu ya Adipati Dolken? Filmnya akan rilis berbarengan dengan film yang diperankan oleh Iqbal. Enggak lah, ini kan sama-sama filmnya, sama-sama diangkat dari bukunya Pak Pram kan. Iya, jadi buat gue nggak ada sama sekali titik untuk harus gimana-gimana kalau filmnya barengan sama Iqbal. Karena emang menurut gue dua-duanya film bagus gitu. Dua-duanya film bagus. Dan menurut gue, ya emang filmnya bagus, novelnya bagus, tapi kan pemainnya yang beda itu ya. Gak merasa, coba intip dong, acting dia kayak gimana sih, aku kayak gimana gitu nggak? Ada kayak gitu nggak sih? Belum nonton gue. Oh kamu belum nonton? Belum nonton Bumi Manusia, belum nonton Perburuan juga. Makanya pengen surprise aja. Tapi kamu ketika ditawarin itu tahu bahwa ini akan dilonceng bebarengan dengan film Bumi Enggak, Manusia? nggak tahu. Nggak tahu. Tapi begitu ditawarin, respon kamu langsung mau? Iya mau, siapa yang mau nolak Perburuan? Iya gitu. Terus kamu kan itu kan filmnya Perburuan gitu ya. Tantangan paling berat pada saat aktif film ini apa? Jadi masanya tahun 40-an dan itu sastra banget kan. Di bukunya pun bahasanya sastra banget. Nah, kita harus mengimplementasikan apa yang ada di buku dengan ke visual kan berat banget tuh, dengan cara ngomong yang sangat sastra gitu. Nah, itu berat banget dan belum lagi dialognya tuh panjang-panjang banget. Kita satu scene bisa minimal 10 menit ada. Iya, ada satu scene yang 30 menit run through. Dan ngafalin sepanjang-panjang itu? Iya, 13 lembar. Oke, terus kamu kulitnya agak tani ini karena film Perburuan atau lagi berlibur? berlibur? Udah setahun yang lalu sih. Oh, oke. Iya. Emang hitam aja. Coba kita lihat, ini ada tayangan profil mengenai film Perburuan berikut ini.
Tak lama lagi kita akan menikah. Sebagai perayaan atas karya-karya sastrawan sekaligus penulis terkenal Pramoedya Anantatur, film perburuan yang dibintangi Adipati Dolken dan Bumi Manusia yang dibintangi Iqbal Ramadan akan ditayangkan serentak di Indonesia pada 15 Agustus 2019. Selain Adipati Dolken yang berperan sebagai Hardo, seorang tentara peta yang menjadi buruan tentara Jepang, Ayushita Nugraha juga ikut berperan sebagai Ningsih, istri Hardo yang berjiwa Kartini. Film Bumi Manusia juga ikut melibatkan aktris muda Mawar Eva De Jong sebagai analis dan Brian Domani sebagai Panji Dharma. Dirilis secara bersamaan, Adipati Dolken yang sempat mengaku kesulitan menghafal naskah film yang penuh dengan bahasa sastra ini merasa tidak bersaing dengan Iqbal Ramadan meski ia sering dibanding-bandingkan sejak kemunculan Iqbal di film Dilan 1990 beberapa waktu yang lalu. Seperti apa kisah pemeran dari film Perburuan dan Bumi Manusia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, biar seru ya. Kan filmnya perburuan, pasti tegang banget dong ya. Oke, kita lihat aktingnya dia nih, tegangannya seperti apa ketika harus menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Udah mulai biasa ya, Dot ya. Kalau ketemu aku selalu nanya gini, mana sih? Pasti ada di pertanyaan itu. Ada dong, kan ya. Terus lewat belakang lagi Lewat nanya belakang. jadi lebih Iya betul gimana sekali. merinding gitu Oh, ya. Brian Domani, kamu juga ada pertanyaan, kamu juga ada, tenang aja ya. Saya juga pasti punya pertanyaan kepada kalian. Fitnah atau fakta Adipati Dolken? Ketika diwawancara kemarin seputar film perburuan ini, kamu mengatakan bahwa salah satu latihan untuk bisa mendalami peran ini adalah kamu banyak-banyak main PUBG. Itu sebenarnya mah hanya modus kamu doang. Emang kamu suka main itu, bukan untuk pendalaman peran. Fitnah atau fakta? Fitnah. Emang bener dari Gimana ceritanya bisa main PUBG untuk pendalaman perang? gini, kan main PUBG. Dia aja ketawa nih temennya. Hah? Main PUBG itu kan harus survive dari 100 orang itu kan. Nah, ada mode gitu yang main satu orang bisa versus 4 orang. Oh, gitu. 4 orang tuh dikali berapa orang sampai 100 orang. Rasa tegangnya itu Nah, ya. itu dia gimana caranya kita dapat feel-nya kita dikejar-kejar sama orang itu sih. Oh, maksudnya. tapi dari sebelum itu juga udah main PUBG? Udah, ya, Oke, sama. baiklah. Dia ketawa gitu. Supaya nggak bosan juga. Oh, dong. kamu juga ikut main juga? Aku karena perannya sebagai tunangan yang mendukung secara moral, aku juga pas Dodot lagi main PUBG, aku nemenin nih sebenarnya. Sambil Yang untuk ngafalin. pendalaman peran juga ya? Dia bisa multitasking loh. Oke, Jarang serius? kan ada cowok yang bisa sambil PUBG, terus aku temenin kita sambil ngafalin dialog ya. Oh gitu, kamu multitasking tuh ternyata. Wah, kok bisa? Oke, baiklah. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta? Brian. Oke, go Brian ini main di film Bumi Manusia jadi temannya Minke ya, temannya. Siapa nama kamu? Panji ya? Panji Darman. Panji yang kamu nyemplung, ya gitulah pokoknya ceritanya ya. Jangan Oke. ceritain semua, spoiler. Enggak, aku nggak cerita apa-apa. Brian, fitnah atau fakta bahwa saking seringnya kamu main sinetron ya, kamu butuh waktu yang lama untuk mendalami peran ini di film yang besar ini. Apalagi kamu harus beradu acting sama Iqbal yang kalau masuk panggung aja langsung semua penontonnya pada teriak gitu. Fitnah atau fakta? Fakta. Butuh waktu lama sih untuk mendalami karakter ini, butuh Emang waktu lama. bedanya apa sih main sinetron sama main film? Beda banget. Serius? beda banget intinya prosesnya, persiapannya beda. Tapi ya butuh waktu yang lama. Jadi fakta. Oh, fakta, butuh waktu yang lama. Kira-kira keren gak acting kamu di sini? Bukan aku jurinya. Oh, bukan aku jurinya ya. Oke, fitnah atau fakta? Ayushita. Oh, salah satu cara mempertahankan eksistensi kamu di dunia hiburan ini adalah kamu selalu tertarik untuk menerima tawaran-tawaran yang ada tantangan gonta-ganti gaya rambut. Fitnah atau fakta? Kamu sebagai Ningsih rambutnya begini atau enggak? Iya masih Jawabin. yang sama sih, cuman disesuaikan dengan karakter. dengan karakternya. Dengan karakter. Jadi kalau gonta ganti rambut itu saya sendiri. Itu bukan karena perannya. Jadi kalau kita lihat Ayushita dari zaman ke zaman ya, rambutnya pernah begitu. Pernah begitu modelnya, ya lucu banget. Ada yang kritik, ada yang warna-warni, ada yang panjang, sekarang hitam ya. Itu Astro Boy. Oh, iya, Kamu lebih suka yang mana? Yang paling giri lah Astro Boy. Gitu ya. Karakter Ningsih itu seperti apa sih? Dia adalah seorang guru yang bisa dibilang cukup berani untuk menghadapi pokoknya dia tuh satu suara lah sama Hardo gitu karena
kita semua tujuannya sama, ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan aku sebagai guru juga memberikan masukan-masukan yang sama kepada murid-muridnya kayak gitu. Tentang perjuangan Iya. seperti itu ya. Oke, baiklah Mawar De Jong. Fitnah atau fakta? Bahwa di film Bumi Manusia, untuk pendalaman peran supaya kamu terpancing emosinya, kamu pernah didorong sama sutradara karena nggak bisa menampilkan adegan yang diminta. Fitnah atau fakta? Tapi bukan gitu ceritanya. Coba ceritanya kayak gimana? Aku baru mau nyontohin dorongnya gimana. Gak gitu ya? Jadi ceritanya gini, gimana sih? Jadi ada satu scene di mana aku ketemu sama kakakku, Robert Melema. Nah, emang di take yang sebelumnya tuh nggak dapet gitu. Oh. Nah, Mas Hanung minta aku buat dorong dia, dan aku nggak berani gitu kan. Jadi Mas Hanung mancing aku, jadi Mas Hanung dorong aku gitu. Nggak, aku bukan didorong yang kayak Oh, aku pikir dorong dari belakang begitu, bukan ya? Bukan ya. Oke. Enggak. Jadi Mas Anu gimana? Dorong aku gitu nggak? Lagunya jangan sedih gitu dong. Ini kayaknya dari gua tuh wawancara dia jadi sedih banget sih. Oke. Gimana jadinya? iya gitu. Dia jadi takut. Oh, didorong itu maksudnya kan katanya pemain-pemain itu kamu gimana? Mas Hanung ngapain kamu supaya ada nggak adegan atau treatment tertentu dari Mas ngapain Hanung? aku? Ngapain Enggak sih, kamu? kalau buat aku sih Mas Hanung nggak ngapa-ngapain, cuman kayak disuruh ceritanya pas ada satu adegan aku harus capek banget, jadi sebelum take atau pas pertengahan lagi persiapan disuruh olahraga, suruh Lari push up, keliling lapangan, lari keliling set itu. Masukin kerikil dalam sepatu gitu segala, banyak tuh. Kayak gitu, kamu nggak ngerasa apa gitu? Kok gini banget sih main film gitu nggak? Supaya nggak kepikiran aja, nggak kepikiran buat pincang, nggak kepikiran buat capek, supaya capek aja sekalian beneran. Oh kayak gitu. Kalau kamu kayak gitu juga nggak main filmnya? Kan kamu dikejar-kejar, suruh lari-lari keliling lapangan gitu. Hah? Nggak pakai sepatu malah. Oh serius? Masuk hutan, di kan waktu diburu itu kan ngelepas atribut peta sama sekali kan. Semuanya dilepas, sepatunya juga dilepas gitu. Akhirnya semuanya. Terus kamu kan tampilannya gitu kan gondrong apa gitu, itu berapa hari nggak mandi? Itu 4 bulan lah nggak mandi. Gak serius? Saya kan untuk pedalaman peran gitu nggak kayak gitu Mandi juga. lah, kasihan lawan main gua kalau sudah. Iya. Oh cuma digondrong, itu gondrong asli atau Asli, gondrong asli. extension? Ada, emang udah gondrong, udah sedia nih rambutnya. Pinjam rambut aku. Terus dia minta. Rambut kamu gitu. Sekarang udah nggak gondrong lagi? Enggak. Oke, Vita atau fakta sekarang menuju ke Adipati lagi ya. Salah satu hal yang membuat kamu deg-degan ini adalah karena film ini akan di launching bareng dengan film Bumi Manusia, sehingga kamu harus mengantisipasi terhadap komen-komen orang-orang yang akan membandingkan acting kamu dengan acting Iqbal Ramadan. Fitnah atau fakta? Fitnah. Hah? Fitnah. Enggak, fitnah bener. Fitnah. Nanti banyak lagi, bagusan ini, bagusan itu gitu-gitu. Itu hak mereka. Oh, tapi Suka-suka kamu udah mereka. antisipasi. Sama, hah? Udah antisipasi. Udah tahu akan ada seperti itu. Oh udah tahu, cuman ya buat gua nggak masalah. Oh, nggak masalah ya. Terus kalau si Vanessa itu gimana jadinya? Apanya gimana? Apanya gimana? Nggak apa kabarnya dia? Oh, baik. Oh baik, oke. Kayaknya baik. Dia langsung gitu. Dari aku tanya gini, ada fitnah fakta. Pasti ada pertanyaan soal itu. Ya ada lah, pertanyaan aku apa kabar dia? Baik, baik. Baik ya. Oke, apa terakhir ketemu sama dia? Kira-kira dia nonton nggak film ini? Hah? Kira-kira kalau dia nonton ini, dia nonton film yang mana? Wah! Kita akan kembali lagi dan kemana tetap di Ruby. No Secret Match.